KPK berencana memanggil kembali Komjen Pol Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus transaksi tak wajar. Sementara Barreskrim Polri juga sudah memastikan akan segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Pramadika di KPK dan Katrina Inandia di Mabes Polri. Ya, kita ke Pramadika Samudra terlebih dahulu. Pramadika, apakah sudah ada kepastian kapan Komjen Pol Budi Gunawan akan diperiksa kembali oleh KPK? Ya, Rudi, untuk mengenai kepastian kapan dan jam berapa Komjen Pol Budi Gunawan diperiksa kembali oleh KPK memang belum ada kepastian. Namun tadi Kepala Pemberitaan KPK menyatakan bahwa memang dapat dipastikan pada minggu depan akan ada pemanggilan ulang untuk Komjen Pol Budi Gunawan yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus transaksi tidak wajar pejabat negara. Dan hingga saat ini memang tadi kami mendapatkan informasi terakhir bahwa ada tudingan yang mengatakan bahwa surat yang dilayangkan KPK tidak sampai kepada Komjen Budi Gunawan, dan ada 3 hal yang dikatakan oleh pengacara Budi Gunawan terhadap ada kekurangan-kekurangan dalam pelayangan surat tersebut, dan yang akhirnya Komjen Pol Budi Gunawan tidak hadir. Namun hal tersebut dituding dibantah oleh Priharsa Nugraha, dan berikut pernyataan Priharsa Nugraha di KPK. Saat ini penyidik sedang membuat surat panggilan ulang untuk pemeriksaan tersangka minggu depan. Kalau tersangka nggak ada. Pekan depan harinya saya belum tahu. Ya, jadi tadi penyidik menganggap gini bahwa kalau alasan itu diterima itu merupakan presiden yang buruk karena tidak ada dasar hukum seseorang menolak pemeriksaan karena kasusnya sedang berproses di. Ya, Rudi. Ya, Prama, apakah para saksi yang sebelumnya mangkir juga akan dipanggil ulang oleh KPK? Ya, Rudi, tentunya 13 saksi lainnya yang tidak hadir dalam pemanggilan 2 minggu ini oleh KPK nantinya akan dipanggil ulang. Hingga saat ini dari 13 saksi tersebut hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan untuk kedua kalinya, yaitu adalah Irjen Purnawirawan Syatria Setiapu. Sedangkan ada 2 saksi yang mangkir atau tanpa keterangan pada pemanggilan pertama dan kedua, yaitu adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono dan juga Aibtu Revindo Taufik Gunawan Siahaan. Hingga saat ini dalam kasus ini dipastikan bahwa setiap surat yang dilayangkan oleh KPK telah memenuhi prosedur, diantaranya adalah tercantumnya nama atau status daripada tersangka maupun saksi yang dipanggil, dan untuk itu maka dapat diharapkan bahwa saksi-saksi yang nantinya tidak hadir dapat dihadir pada agenda ulang nanti. Untuk saksi yang 2 kali tidak hadir, semestinya KPK dapat melakukan pemanggilan paksa jika pada ketiga kalinya saksi tersebut tidak hadir. Namun saat dikonfirmasi oleh tim Berita 1 apakah nantinya akan memanggil paksa seorang Kapolda dari Kalimantan Timur, jawaban dari seorang Deputi Pencegahan Johan Budi adalah bahwa nantinya mereka akan meminta rekomendasi dari Kompolnas dan juga Presiden untuk mendatangkan para saksi tersebut dan akan memikirkan ulang apakah akan memanggil paksa para saksi yang tidak hadir tersebut. Demikian, Rudi. Ya, dan selanjutnya kita bergabung dengan Katrina Inandia. Katrina, apakah sudah ada kepastian kapan Bambang Wijoyanto akan dipanggil oleh Barreskrim Polri? Ya, Rudi, berdasarkan surat dari Barreskrim Polri, surat dengan nomor S.PGL-1-1-2015-DIT-Tipidexus dari Barreskrim, maka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto diwajibkan untuk hadir di Barreskrim hari Selasa minggu depan, tepatnya tanggal 3 Februari 2015 pukul 9 pagi. Dan nantinya di sini Bambang Wijoyanto harus menemui penyidik AKBP Dani Arianto dan timnya di kantor yang berada di belakang saya saat ini, di kantor Barreskrim, tepatnya di lantai 3 di ruangan 315. Dan memang Bambang Wijoyanto akan dipanggil sebagai tersangka untuk memberikan keterangannya terkait
pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK tahun 2010 lalu, di mana saat itu ia masih menjabat sebagai advokat. Dan memang dari Bareskrim sendiri hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut, keterangan yang resmi, namun kami mendapatkan informasinya dari surat panggilan yang memang sudah dikirimkan ke Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan sudah ditandatangani tepatnya pada hari ini, tanggal 30 Januari 2015 oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kasubdit 6, yaitu Daniel Boli Tifauna yang juga selaku penyidik. Rudi. Katrina, selain Bambang, adakah saksi-saksi yang juga akan diperiksa dalam kasus ini? Ya, dari Bareskrim sendiri memang belum menyebutkan siapa saja saksi-saksi yang akan dipanggil di kemudian hari. Namun untuk tanggal 3 Februari itu, informasi yang kami dapat baru Bambang Wijoyanto memang akan dipanggil sendiri sebagai tersangka, dimintai keterangan untuk sebagai tersangka. Dan hingga saat ini penyidik juga masih melakukan administrasi dan juga mencari barang bukti lain serta saksi-saksi yang kemungkinan besar dapat dipanggil untuk di kemudian hari untuk melanjutkan kasus dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini. Kembali ke Rudi. Baik, demikian laporan Pramadika Samudra dan Katrina Inandia dari KPK dan Mabes Polri. KPK berencana memanggil kembali Komjen Pol Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus transaksi tak wajar. Sementara Bareskrim Polri juga sudah memastikan akan segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Pramadika di KPK dan Katrina Inandia di Mabes Polri. Ya, kita ke Pramadika Samudra terlebih dahulu. Pramadika, apakah sudah ada kepastian kapan Komjen Pol Budi Gunawan akan diperiksa kembali oleh KPK? Ya, Rudi, untuk mengenai kepastian kapan dan jam berapa Komjen Pol Budi Gunawan diperiksa kembali oleh KPK memang belum ada kepastian. Namun tadi Kepala Pemberitaan KPK menyatakan bahwa memang dapat dipastikan pada minggu depan akan ada pemanggilan ulang untuk Komjen Pol Budi Gunawan yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus transaksi tidak wajar pejabat negara. Dan hingga saat ini memang tadi kami mendapatkan informasi terakhir bahwa ada tudingan yang mengatakan bahwa surat yang dilayangkan KPK tidak sampai kepada Komjen Budi Gunawan, dan ada 3 hal yang dikatakan oleh pengacara Budi Gunawan terhadap ada kekurangan-kekurangan dalam pelayangan surat tersebut, dan yang akhirnya Komjen Pol Budi Gunawan tidak hadir. Namun hal tersebut dituding dibantah oleh Priharsa Nugraha, dan berikut pernyataan Priharsa Nugraha di KPK. Saat ini penyidik sedang membuat surat panggilan ulang untuk pemeriksaan tersangka minggu depan. Kalau tersangka nggak ada. Pekan depan harinya saya belum tahu. Ya, jadi tadi penyidik menganggap gini bahwa kalau alasan itu diterima itu merupakan presiden yang buruk karena tidak ada dasar hukum seseorang menolak pemeriksaan karena kasusnya sedang berproses di Ya, Rudi. Ya, Prama, apakah para saksi yang sebelumnya mangkir juga akan dipanggil ulang oleh KPK? Ya, Rudi, tentunya 13 saksi lainnya yang tidak hadir dalam pemanggilan 2 minggu ini oleh KPK nantinya akan dipanggil ulang. Hingga saat ini dari 13 saksi tersebut hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan untuk kedua kalinya, yaitu adalah Irjen Purnawirawan Syatria Setiapu. Sedangkan ada 2 saksi yang mangkir atau tanpa keterangan pada pemanggilan pertama dan kedua, yaitu adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono dan juga Aibtu Revindo Taufik Gunawan Siahaan. Hingga saat ini dalam kasus ini dipastikan bahwa setiap surat yang dilayangkan oleh KPK telah memenuhi prosedur, diantaranya adalah tercantumnya nama atau status daripada tersangka maupun saksi yang dipanggil, dan untuk itu maka dapat diharapkan bahwa saksi-saksi yang nantinya tidak hadir dapat dihadir pada agenda ulang nanti. Untuk saksi yang 2 kali tidak hadir, semestinya KPK dapat melakukan pemanggilan paksa jika pada ketiga kalinya saksi tersebut tidak hadir. Namun saat
dikonfirmasi oleh tim Berita Satu apakah nantinya akan memanggil paksa seorang Kapolda dari Kalimantan Timur. Jawaban dari seorang deputi pencegahan Johan Budi adalah bahwa nantinya mereka akan meminta rekomendasi dari Kompolnas dan juga Presiden untuk mendatangkan para saksi tersebut dan akan memikirkan ulang apakah akan memanggil paksa para saksi yang tidak hadir tersebut. Demikian, Rudi. Ya, dan selanjutnya kita bergabung dengan Katrina Inandia. Katrina, apakah sudah ada kepastian kapan Bambang Wijoyanto akan dipanggil oleh Bareskrim Polri? Ya Rudi, berdasarkan surat dari Bareskrim Polri, surat dengan nomor S.PGL-1-1-2015-DIT-Tipidexus dari Bareskrim, maka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto diwajibkan untuk hadir di Bareskrim hari Selasa minggu depan, tepatnya tanggal 3 Februari 2015 pukul 9 pagi. Dan nantinya di sini Bambang Wijoyanto harus menemui penyidik AKBP Dani Arianto dan timnya di kantor yang berada di belakang saya saat ini, di kantor Bareskrim, tepatnya di lantai 3 di ruangan 315. Dan memang Bambang Wijoyanto akan dipanggil sebagai tersangka untuk memberikan keterangannya terkait pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK tahun 2010 lalu, di mana saat itu ia masih menjabat sebagai advokat. Dan memang dari Bareskrim sendiri hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut, keterangan yang resmi, namun kami mendapatkan informasinya dari surat panggilan yang memang sudah dikirimkan ke Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan sudah ditandatangani tepatnya pada hari ini, tanggal 30 Januari 2015 oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kasubdit 6, yaitu Daniel Boli Tifauna yang juga selaku penyidik. Rudi. Katrina, selain Bambang, adakah saksi-saksi yang juga akan diperiksa dalam kasus ini? Ya, dari Bareskrim sendiri memang belum menyebutkan siapa saja saksi-saksi yang akan dipanggil di kemudian hari. Namun untuk tanggal 3 Februari itu, informasi yang kami dapat baru Bambang Wijoyanto memang akan dipanggil sendiri sebagai tersangka, dimintai keterangan untuk sebagai tersangka. Dan hingga saat ini penyidik juga masih melakukan administrasi dan juga mencari barang bukti lain serta saksi-saksi yang kemungkinan besar dapat dipanggil untuk di kemudian hari untuk melanjutkan kasus dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini. Kembali ke Rudi. Baik, demikian laporan Pramadika Samudra dan Katrina Inandia dari KPK dan Mabes Polri. KPK berencana memanggil kembali Komjen Pol Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus transaksi tak wajar. Sementara Bareskrim Polri juga sudah memastikan akan segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Pramadika di KPK dan Katrina Inandia di Mabes Polri. Ya, kita ke Pramadika Samudra terlebih dahulu. Pramadika, apakah sudah ada kepastian kapan Komjen Pol Budi Gunawan akan diperiksa kembali oleh KPK? Ya, Rudi, untuk mengenai kepastian kapan dan jam berapa Komjen Pol Budi Gunawan diperiksa kembali oleh KPK memang belum ada kepastian. Namun tadi Kepala Pemberitaan KPK menyatakan bahwa memang dapat dipastikan pada minggu depan akan ada pemanggilan ulang untuk Komjen Pol Budi Gunawan yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus transaksi tidak wajar pejabat negara. Dan hingga saat ini memang tadi kami mendapatkan informasi terakhir bahwa ada tudingan yang mengatakan bahwa surat yang dilayangkan KPK tidak sampai kepada Komjen Budi Gunawan, dan ada 3 hal yang dikatakan oleh pengacara Budi Gunawan terhadap ada kekurangan-kekurangan dalam pelayangan surat tersebut, dan yang akhirnya Komjen Pol Budi Gunawan tidak hadir. Namun hal tersebut dituding dibantah oleh Priharsa Nugraha, dan berikut pernyataan Priharsa Nugraha di KPK. Saat ini penyidik sedang membuat surat panggilan ulang untuk pemeriksaan tersangka minggu depan. Tadi kan saya tidak dapat ada nama, tapi kan saksinya Kalau tersangka nggak ada. Pekan depan harinya saya belum tahu. Ya, jadi tadi penyidik menganggap gini bahwa kalau alasan itu diterima itu merupakan presiden yang buruk karena tidak ada dasar hukum seseorang menolak pemeriksaan karena kasusnya sedang berproses di
Ya, Rudi. Ya, Prama, apakah para saksi yang sebelumnya mangkir juga akan dipanggil ulang oleh KPK? Ya, Rudi, tentunya 13 saksi lainnya yang tidak hadir dalam pemanggilan 2 minggu ini oleh KPK nantinya akan dipanggil ulang. Hingga saat ini dari 13 saksi tersebut hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan untuk kedua kalinya, yaitu adalah Irjen Purnawirawan Syatria Setiapu. Sedangkan ada 2 saksi yang mangkir atau tanpa keterangan pada pemanggilan pertama dan kedua, yaitu adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono dan juga Aibtu Revindo Taufik Gunawan Siahaan. Hingga saat ini dalam kasus ini dipastikan bahwa setiap surat yang dilayangkan oleh KPK telah memenuhi prosedur, diantaranya adalah tercantumnya nama atau status daripada tersangka maupun saksi yang dipanggil. Dan untuk itu maka dapat diharapkan bahwa saksi-saksi yang nantinya tidak hadir dapat dihadir pada agenda ulang nanti. Untuk saksi yang 2 kali tidak hadir, semestinya KPK dapat melakukan pemanggilan paksa jika pada ketiga kalinya saksi tersebut tidak hadir. Namun saat dikonfirmasi oleh tim Berita 1 apakah nantinya akan memanggil paksa seorang Kapolda dari Kalimantan Timur, jawaban dari seorang Deputi Pencegahan Johan Budi adalah bahwa nantinya mereka akan meminta rekomendasi dari Kompolnas dan juga Presiden untuk mendatangkan para saksi tersebut dan akan memikirkan ulang apakah akan memanggil paksa para saksi yang tidak hadir tersebut. Demikian, Rudi. Ya, dan selanjutnya kita bergabung dengan Katrina Inandia. Katrina, apakah sudah ada kepastian kapan Bambang Wijoyanto akan dipanggil oleh Bareskrim Polri? Ya, Rudi, berdasarkan surat dari Bareskrim Polri, surat dengan nomor S.PGL-1-1-2015-DIT-TP-Deksus dari Bareskrim, maka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto diwajibkan untuk hadir di Bareskrim hari Selasa minggu depan, tepatnya tanggal 3 Februari 2015 pukul 9 pagi. Dan nantinya di sini Bambang Wijoyanto harus menemui penyidik AKBP Dani Arianto dan timnya di kantor yang berada di belakang saya saat ini, di kantor Bareskrim, tepatnya di lantai 3 di ruangan 315. Dan memang Bambang Wijoyanto akan dipanggil sebagai tersangka untuk memberikan keterangannya terkait pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK tahun 2010 lalu, di mana saat itu ia masih menjabat sebagai advokat. Dan memang dari Bareskrim sendiri hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut, keterangan yang resmi, namun kami mendapatkan informasinya dari surat panggilan yang memang sudah dikirimkan ke Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan sudah ditandatangani tepatnya pada hari ini tanggal 30 Januari 2015 oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kasubdit 6, yaitu Daniel Boli Tifauna yang juga selaku penyidik. Rudi. Katrina, selain Bambang, adakah saksi-saksi yang juga akan diperiksa dalam kasus ini? Ya, dari Bareskrim sendiri memang belum menyebutkan siapa saja saksi-saksi yang akan dipanggil di kemudian hari. Namun untuk tanggal 3 Februari itu, informasi yang kami dapat baru Bambang Wijoyanto memang akan dipanggil sendiri sebagai tersangka, dimintai keterangan untuk sebagai tersangka. Dan hingga saat ini penyidik juga masih melakukan administrasi dan juga mencari barang bukti lain serta saksi-saksi yang kemungkinan besar dapat dipanggil untuk di kemudian hari untuk melanjutkan kasus dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini. Kembali ke Rudi. Baik, demikian laporan Pramadika Samudra dan Katrina Inandia dari KPK dan Mabes Polri. KPK berencana memanggil kembali Komjen Pol Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus transaksi tak wajar. Sementara Bareskrim Polri juga sudah memastikan akan segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Pramadika di KPK dan Katrina Inandia di Mabes Polri. Ya, kita ke Pramadika Samudra terlebih dahulu. Pramadika, apakah sudah ada kepastian kapan Komjen Pol Budi Gunawan akan diperiksa kembali oleh KPK? Ya, Rudi, untuk mengenai kepastian kapan dan jam berapa Komjen Pol Budi Gunawan diperiksa kembali oleh KPK memang belum ada kepastian. Namun tadi Kepala Pemberitaan KPK menyatakan bahwa memang dapat dipastikan pada minggu depan akan ada pemanggilan ulang untuk Komjen Pol Budi Gunawan yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus transaksi tidak wajar pejabat negara. Dan hingga
saat ini memang tadi kami mendapatkan informasi terakhir bahwa ada tudingan yang mengatakan bahwa surat yang dilayangkan KPK tidak sampai kepada Komjen Budi Gunawan, dan ada 3 hal yang dikatakan oleh pernyataan Priharsa Nugraha di KPK. Saat ini penyidik sedang membuat surat panggilan ulang untuk pemeriksaan tersangka minggu depan. Kalau tersangka nggak ada. Pekan depan harinya saya belum tahu. Ya, jadi tadi penyidik menganggap gini bahwa kalau alasan itu diterima itu merupakan presiden yang buruk karena tidak ada dasar hukum seseorang menolak pemeriksaan karena kasusnya sedang diproses di Ya, Rudi. Ya, Rama, apakah para saksi yang sebelumnya mangkir juga akan dipanggil ulang oleh KPK? Ya, Rudi, tentunya 13 saksi lainnya yang tidak hadir dalam pemanggilan 2 minggu ini oleh KPK nantinya akan dipanggil ulang. Hingga saat ini dari 13 saksi tersebut hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan untuk kedua kalinya, yaitu adalah Irjen Purnawirawan Syatria STFU. Sedangkan ada 2 saksi yang mangkir atau tanpa keterangan pada pemanggilan pertama dan kedua, yaitu adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono dan juga Aibtu Revindo Taufik Gunawan Siahaan. Hingga saat ini dalam kasus ini dipastikan bahwa setiap surat yang dilayangkan oleh KPK telah memenuhi prosedur, diantaranya adalah tercantumnya nama atau status daripada tersangka maupun saksi yang dipanggil, dan untuk itu maka dapat diharapkan bahwa saksi-saksi yang nantinya tidak hadir dapat dihadir pada agenda ulang nanti. Untuk saksi yang 2 kali tidak hadir, semestinya KPK dapat melakukan pemanggilan paksa jika pada ketiga kalinya saksi tersebut tidak hadir. Namun saat dikonfirmasi oleh tim Berita 1 apakah nantinya akan memanggil paksa seorang Kapolda dari Kalimantan Timur, jawaban dari seorang Deputi Pencegahan Johan Budi adalah bahwa nantinya mereka akan meminta rekomendasi dari Kompolnas dan juga Presiden untuk mendatangkan para saksi tersebut dan akan memikirkan ulang apakah akan memanggil paksa para ini oleh KPK nantinya akan dipanggil ulang. Hingga saat ini dari 13 saksi tersebut hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan untuk kedua kalinya, yaitu adalah Irjen Purnawirawan Syatria STFU. Sedangkan ada 2 saksi yang mangkir atau tanpa keterangan pada pemanggilan pertama dan kedua, yaitu adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono dan juga Aibtu Revindo Taufik Gunawan Siahaan. Hingga saat ini dalam kasus ini dipastikan bahwa setiap surat yang dilayangkan oleh KPK telah memenuhi prosedur, diantaranya adalah tercantumnya nama atau status daripada tersangka maupun saksi yang dipanggil, dan untuk itu maka dapat diharapkan bahwa saksi-saksi yang nantinya tidak hadir dapat dihadir pada agenda ulang nanti. Untuk saksi yang 2 kali tidak hadir, semestinya KPK dapat melakukan pemanggilan paksa jika pada ketiga kalinya saksi tersebut tidak hadir. Namun saat dikonfirmasi oleh tim Berita 1 apakah nantinya akan memanggil paksa seorang Kapolda dari Kalimantan Timur, jawaban dari seorang Deputi Pencegahan Johan Budi adalah bahwa nantinya mereka akan meminta rekomendasi dari Kompolnas dan juga Presiden untuk mendatangkan para saksi tersebut dan akan memikirkan ulang apakah akan memanggil paksa para saksi yang tidak hadir tersebut. Demikian, Rudi. Ya, dan selanjutnya kita bergabung dengan Katrina Inandia. Katrina, apakah sudah ada kepastian kapan Bambang Wijoyanto akan dipanggil oleh Bareskrim Polri?
Ya Rudi, berdasarkan surat dari Bareskrim Polri, surat dengan nomor S.PGL /1-1/2015/DIT-Tipideksus dari Bareskrim, maka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto diwajibkan untuk hadir di Bareskrim hari Selasa minggu depan, tepatnya tanggal 3 Februari 2015 pukul 9 pagi. Dan nantinya di sini Bambang Wijoyanto harus menemui penyidik AKBP Dani Arianto dan timnya di kantor yang berada di belakang saya saat ini, di kantor Bareskrim, tepatnya di lantai 3 di ruangan 315. Dan memang Bambang Wijoyanto akan dipanggil sebagai tersangka untuk memberikan keterangannya terkait pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK tahun 2010 lalu, di mana saat itu ia masih menjabat sebagai advokat. Dan memang dari Bareskrim, KPK berencana memanggil kembali Komjen Pol Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus transaksi tak wajar. Sementara Bareskrim Polri juga sudah memastikan akan segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Pramadika di KPK dan Katrina Inandia di Mabes Polri. Ya, kita ke Pramadika Samudra terlebih dahulu. Pramadika, apakah sudah ada kepastian kapan Komjen Pol Budi Gunawan akan diperiksa kembali oleh KPK? Ya, Rudi, untuk mengenai kepastian kapan dan jam berapa Komjen Pol Budi Gunawan diperiksa kembali oleh KPK memang belum ada kepastian. Namun tadi Kepala Pemberitaan KPK menyatakan bahwa memang dapat dipastikan pada minggu depan akan ada pemanggilan ulang untuk Komjen Pol Budi Gunawan yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus transaksi tidak wajar pejabat negara. Dan hingga saat ini memang tadi kami mendapatkan informasi terakhir bahwa ada tudingan yang mengatakan bahwa surat yang dilayangkan KPK tidak sampai kepada Komjen Budi Gunawan, dan ada 3 hal yang dikatakan oleh pengacara Budi Gunawan terhadap ada kekurangan-kekurangan dalam pelayangan surat tersebut, dan yang akhirnya Komjen Pol Budi Gunawan tidak hadir. Namun hal tersebut dituding dibantah oleh Priharsa Nugraha, dan berikut pernyataan Priharsa Nugraha di KPK. Saat ini penyidik sedang membuat surat panggilan ulang untuk pemeriksaan tersangka minggu depan. Tadi kan saya tidak dapat dari nama, tapi kan saksinya Kalau tersangka nggak ada. Pekan depan harinya saya belum tahu. Ya, jadi tadi penyidik menganggap gini bahwa kalau alasan itu diterima itu merupakan presiden yang buruk karena tidak ada dasar hukum seseorang menolak pemeriksaan karena kasusnya sedang berproses di Ya, Rudi. Ya, Prama, apakah para saksi yang sebelumnya mangkir juga akan dipanggil ulang oleh KPK? Ya, Rudi, tentunya 13 saksi lainnya yang tidak hadir dalam pemanggilan 2 minggu ini. Sendiri hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut, keterangan yang resmi, namun kami mendapatkan informasinya dari surat panggilan yang memang sudah dikirimkan ke Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan sudah ditandatangani tepatnya pada hari ini tanggal 30 Januari 2015 oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kasubdit 6, yaitu Daniel Boli Tifaona yang juga selaku penyidik. Rudi. Katrina, selain Bambang, adakah saksi-saksi yang juga akan diperiksa dalam kasus ini? Ya, dari Bareskrim sendiri memang belum menyebutkan siapa saja saksi-saksi yang akan dipanggil di kemudian hari. Namun untuk tanggal 3 Februari itu, informasi yang kami dapat baru Bambang Wijoyanto memang akan dipanggil sendiri sebagai tersangka, dimintai keterangan untuk sebagai tersangka. Dan hingga saat ini penyidik juga masih melakukan administrasi dan juga mencari barang bukti lain serta saksi-saksi yang kemungkinan besar dapat dipanggil untuk di kemudian hari untuk melanjutkan kasus dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini. Kembali ke Rudi. Baik, demikian laporan Pramadika Samudra dan Katrina Inandia dari KPK dan Mabes Polri. KPK berencana memanggil kembali Komjen Pol Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus transaksi tak wajar. Sementara Bareskrim Polri juga sudah memastikan akan segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Pramadika di KPK dan Katrina Inandia di Mabes Polri. Ya, kita ke Pramadika Samudra terlebih dahulu. Pramadika,
Apakah sudah ada kepastian kapan Komjen Pol Budi Gunawan akan diperiksa kembali oleh KPK? Ya, Rudi, untuk mengenai kepastian kapan dan jam berapa Komjen Pol Budi Gunawan diperiksa kembali oleh KPK memang belum ada kepastian. Namun tadi Kepala Pemberitaan KPK menyatakan bahwa memang dapat dipastikan pada minggu depan akan ada pemanggilan ulang untuk Komjen Pol Budi Gunawan yang akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus transaksi tidak wajar pejabat negara. Dan hingga saat ini memang tadi kami mendapatkan informasi terakhir bahwa ada tudingan yang mengatakan bahwa surat yang dilayangkan KPK tidak sampai kepada Komjen Budi Gunawan, dan ada 3 hal yang dikatakan oleh pengacara Budi Gunawan terhadap ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan surat tersebut, dan yang akhirnya Komjen Pol Budi Gunawan tidak hadir. Namun hal tersebut dituding dibantah oleh Priharsa Nugraha, dan berikut saksi yang tidak hadir tersebut. Demikian, Rudi. Ya, dan selanjutnya kita bergabung dengan Katrina Inandia. Katrina, apakah sudah ada kepastian kapan Bambang Wijoyanto akan dipanggil oleh Bareskrim Polri? Ya, Rudi, berdasarkan surat dari Bareskrim Polri, surat dengan nomor S.PGL-1-1-2015-DIT-Tipidexus dari Bareskrim, maka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto diwajibkan untuk hadir di Bareskrim hari Selasa minggu depan, tepatnya tanggal 3 Februari 2015 pukul 9 pagi. Dan nantinya di sini Bambang Wijoyanto harus menemui penyidik AKBP Dani Arianto dan timnya di kantor yang berada di belakang saya saat ini, di kantor Bareskrim, tepatnya di lantai 3 di ruangan 315. Dan memang Bambang Wijoyanto akan dipanggil sebagai tersangka untuk memberikan keterangannya terkait pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK tahun 2010 lalu, di mana saat itu ia masih menjabat sebagai advokat. Dan memang dari Bareskrim sendiri hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut, keterangan yang resmi. Namun kami mendapatkan informasinya dari surat panggilan yang memang sudah dikirimkan ke Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan sudah ditandatangani tepatnya pada hari ini, tanggal 30 Januari 2015 oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kasubdit 6, yaitu Daniel Boli Tifaona yang juga selaku penyidik. Rudi. Katrina, selain Bambang, adakah saksi-saksi yang juga akan diperiksa dalam kasus ini? Ya, dari Bareskrim sendiri memang belum menyebutkan siapa saja saksi-saksi yang akan dipanggil di kemudian hari. Namun untuk tanggal 3 Februari itu, informasi yang kami dapat baru Bambang Wijoyanto memang akan dipanggil sendiri sebagai tersangka, dimintai keterangan untuk sebagai tersangka. Dan hingga saat ini penyidik juga masih melakukan administrasi dan juga mencari barang bukti lain serta saksi-saksi yang kemungkinan besar dapat dipanggil untuk di kemudian hari untuk melanjutkan kasus dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini. Kembali ke Rudi. Baik, demikian laporan Pramadika Samudra dan Katrina Inandia dari KPK dan Mabes Polri. KPK berencana memanggil kembali Komjen Pol Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus transaksi tak wajar. Sementara Bareskrim Polri juga sudah memastikan akan segera memanggil Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Pramadika di KPK dan